Halo Sobat Fitness, Coach Uyap di sini. Kali ini aku mau sharing tentang resep diet yang gampang banget dibuat. Kalian cuma perlu 3 bahan aja, ada dada ayam, garam, sama merica. Udah, kalian cuma punya 3 bahan itu, kalian langsung masak, udah itu bisa jadi makanan yang enak. Nah, kali ini aku mau tambahin sedikit beberapa tambahan bumbu ya, yang biasanya aku pakai. Sebenarnya ngabisin bahan sisa juga sih, itu pakai black pepper. Nah, problemnya dalam dunia fitness itu kan orang itu kesulitan kalau dia itu makan ya. Kan aku pernah bahas di video sebelumnya itu gimana sih caranya badan orang itu biar cepat kebentuk. Ada 4 faktor. Nah, faktor kedua ini ada nutrisi. Nutrisi itu aku juga pernah bahas di video sebelumnya. Ada segitiga makanan ini ya, harga, rasa, sama sehat. Kalau misalnya dia sehat terus enak, dia pasti mahal. Nah, kalau misalnya dia murah terus dia enak, pasti nggak sehat. Ya contohnya kayak gorengan gitu deh. Nah, semuanya ini bisa diatasi kalau misalnya kalian bisa masak sendiri. Kalau misalnya kalian lihat fitness influencer gitu tuh, paling nggak dia tau lah cara basic paling nggak ngolah dada ayam tuh gimana. Atau nggak kalau misalnya mereka tajir ya mereka tinggal beli aja gitu. Nah, di sini kan aku nggak kayak gitu ya. Di sini aku mau sharing gimana sih caranya kita bisa makan dada ayam yang enak. Karena sebenarnya semua resep itu tuh kalau misalnya kalian lihat beberapa channel cooking tentang resep dada ayam tuh semuanya sama aja. Tapi ketika kalian itu fail masaknya, sebenarnya ada yang salah adalah pengolahannya, terutama ketika kalian motong ayamnya itu. Nah, biasanya kalau kalian motong ayam itu, apalagi bentuknya fillet ya, jangan dipotong dadu gitu ya. Nanti pas kalian makan dia jadinya pahit. Iris tipis sekali, kayak misalnya kalian waktu makan di Korean barbecue gitu kan. Kan kalau misalnya kalian pesen daging ayam, nggak dikasih ayam yang bentukannya balok-balok gitu, iris yang tipis sekali kayak kertas. Nah, itu yang bikin kalian bisa jadi enak makan dada ayam. Di sini aku nggak bikin real resep yang ribet-ribet amat ya, jadi yang harus super strict banget, super healthy banget, yang harus direbus lah, dikukus lah. Soalnya aku pribadi sendiri makan kayak gitu tuh nggak enjoy, nggak enak ya. Di sini aku mau pakai resep dipanggang, jadi nggak full digoreng, dipanggang, ditumis, pakai minyak sedikit. Nanti kita masak di atas wajan, apa sih namanya? Ya dipanggang gitulah, tapi nggak langsung di atas bara api. Di sini tetap pakai minyak biar kalian agak bisa sedikit makan dan nggak pahit-pahit banget rasanya. Karena biasanya kalau kita ngomongin healthy, itu makin ke atas ya, bentuknya gini. Kalau misalnya kalian sedikit pakai minyak, dia itu makin nggak enak tapi makin sehat. Makin banyak kalian pakai minyak, dia makin nggak sehat. Misalnya kayak di deep fried. Deep fried itu kalau kalian ngomongin ayam goreng yang di deep fried kayak goreng tepung, udah tuh pasti enak banget ya, tapi kan minyak di sana semua. Nah, yang sering salah kaprah di sini tentang diet, orang itu cenderung hindarin minyak karena banyak yang mikir kalau kita makan minyak kita jadi gemuk. Sebenarnya yang bikin gemuk itu bukan dari minyaknya, tapi dari karbohidrat sama gulanya. Nah, minyak di sini itu kenanya bukan langsung ke bentukan shape badan ya, tapi dia masuknya ke darah. Jadi kalau kita ngomongin minyak masuknya kemana, ke kolesterol. Jadi itu sebenarnya nggak terlalu berhubungan sama shape badan kalian. Nah, kalau misalnya kalian makin banyak makanan pakai yang minyak yang berjelantah, pakai minyak sisaan, dia masuknya ke darah. Maksudnya tuh minyak ini masuk ke darah, nanti dia menyumbat peredaran darah dalam badan. Nah, itu yang bikin kolesterol. Jadi kalau kalian misalnya mau masak pakai vegetable oil atau minyak yang super sangat healthy, silahkan. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai minyak sisaan, pakai aja dikit-dikit, itu juga nggak apa-apa kok. Yuk kita masak. Di sini kita pakai dada ayam ya. Kenapa biasanya kalau kita ngomongin diet food itu kita pakai dada ayam? Jadi sebenarnya ayam itu sumber protein yang dibilang paling murah ya kalau dibandingin sama yang lain. Kalau misalnya kalian lihat macam-macam diet food itu kan isinya ada sapi, salmon, terus yang lain-lain gitu ya. Ini aku cuci dulu ya. Jadi di sini aku punya 300 gram fillet dada ayam ya. Kalau misalnya kalian nggak suka sama dada ayam, ini bisa dicampur sama fillet paha. Kan biasanya kalau kalian makan namanya dada ayam ya, dia itu kan berserat tinggi ya, terus pahit. Sebenarnya biar nggak pahit itu tergantung gimana cara kalian ngolahnya. Yang penting itu teknik pemotongannya. Kan kalau misalnya kalian makan Korean barbecue gitu atau tempat-tempat barbecue gitu lainnya, kan kalau misalnya kalian makan ayam, bentukan ayam itu nggak bentuk di sisit ya, namanya dicincang sisit atau cincang dadu gitu ya, tapi dicincang iris. Nah, yang penting itu di sini kalian bisa motongnya yang benar, nanti terserah kalian mau olahnya gimana. Yang pertama itu kita ambil ini dulu ya, daging ayamnya. Motongnya itu ambil sisi serat yang bikin dia setipis mungkin kayak kertas. Jadi itu kalian ambil kayak gini, terus kalian iris setipis mungkin. Pakai pisau yang tajam ya, soalnya kalau nggak
tajam dia nanti malah ucrat-acret. Nih, kalau kalian ngerasa ini masih agak tebal, dipotong lebih iris lagi. Nah, potong sampai dia iris tipis banget sampai kelihatan kayak kertas. Kalau masih ngerasa tebal, potong lagi tipis banget. Tips motongnya itu arahin si mata pisaunya ini ke sisi dalam ya. Jadi kalau misalnya kalian ke atas nanti risiko kena jari, jadi arahin ke dalam. Nah, ini kelihatan nggak? Jadi tipis ini. Kalau masih ngerasa kurang tipis, potong lagi sampai lebih tipis lagi. Jadinya tuh dia semakin tipis, semakin gampang kalian ngunyahnya nanti. Jadi nggak berasa pahit ya. Kita potong dulu semuanya. Nah, tips juga kalau misalnya kalian cari daging ayam, mending kalian carinya di pasar tradisional deh daripada di supermarket. Soalnya kalau misalnya kalian cari di supermarket itu sekilonya harganya bisa 70.000 sampai 80.000. Kalau di pasar tradisional itu terakhir aku beli daging ini filet, sekilonya tuh sekitar 35.000 sampai 47.000 lah, hampir setengahnya. Dan lagian kalau misalnya kalian beli di pasar tradisional kan, apalagi situasi gini ya, itu ngidupin orang-orang kecil lah, jadi ya berbagi rezeki sama mereka lah. Nah, tips juga kalau misalnya kalian udah mesen filet dada ayam ini sama dagangnya, suruh aja mereka bilang, "Bu, saya perlu 300 gram, saya perlu 500 gram." Nanti kalian bisa masukin kulkas. Nah, kalau pas kalian mau masak, kan kalian baru ngeluarin dari kulkas tuh biasanya beku kan. Kalian biasanya nanti dikasih plastik-plastik gini sama dagangnya, itu udah dibagi per 300 gram, 500 gram tergantung permintaannya kalian. Waktu pas kalian ngeluarin, jangan direndam sama air basah langsung gini ya sama ayamnya, jadi di dalam plastiknya. Soalnya kalau misalnya daging ayam ini kalian rendam ke air, nanti dia malah nyerap air dan pas dimasak dia nggak enak jadinya. Nah, kita sekarang udah punya daging ayam yang diiris tipis-tipis ya. Kita masukin bahan yang basic banget. Sebenarnya kalian masukin 2 bahan ini aja udah bisa dimasak buat langsung dimakan sih. Pokoknya kalau kalian masak, kalian masukin garam sama merica, udah itu udah bisa buat dimakan kok. Masukin merica, terus masukin garam dikit, ambil sejumput aja. Biar tahu makanan kalian itu enak apa enggak, itu semuanya sebenarnya tergantung sama tes di lidah kalian ya. Kan lidah itu sebenarnya punya 4 tes ya, ada asam, manis, asin, sama pahit. Nah, ketika kalian masak, tipsnya itu kalian masukin 2 komponen aja, itu udah bisa jadi makanan enak. Misalnya kalian masukin manis sama asin, dia udah bisa jadi enak. Nah, karena bahan dasarnya kita udah masukinnya, si garam sama merica, sebenarnya ini kalau didiemin aja terus dimasak itu udah bisa. Cuma di sini aku mau tambahin sama bahan sisaan yang aku punya. Di sini aku punya apa ini? Saus lada hitam. Jadi aku pakai saus lekungke ya namanya. Ini bumbu Cina gitu. Ini lumayan enak nih, bumbunya udah kompleks. Masukin 1 sendok. Terus ini ada saus tiram biar rasanya tambah gurih dan agak asin. Nah, aku udah masukin bumbu liquidnya. Sekarang aku tambahin buat bumbu bubuknya. Ini ada crushed black pepper biar ngasih tekstur rasa lada hitam yang lebih kuat. Terus aku di sini punya kaldu jamur totole. Ini kaldu jamur ini bumbu ajaib ya, dia buat dikasih makanan apa aja enak ini, dan rasanya tuh nggak se-strong MSG Ajinomoto gitu. Kalian masukin aja ini. Terus kalau udah, masukin, tambahin si minyak wijen kira-kira 2 sendok makan lah. 1, 2. Ini diaduk-aduk
Terus kalian bisa simpen sampai 2 hari. Udah dimasukin ke kulkas minimal sampai 2 jam lah. 2 jam buat dimasak lagi tuh udah kerasa kok. Tapi ini bisa disimpan sampai 2 hari kalau kalian mau. Dan masukin freezer ya, masukin di kulkas tengah aja. Oke, kita sini sekarang mulai masak ya. Siapin apa sih namanya ini? Panci ya, wajan yang buat barbeque gitulah. Jadi ini bahannya nggak tahu logam apa bukan sih. Ya kalian bisa manggang di tempat kayak gini, terus dia tuh ada saluran buat keluarin minyaknya. Ditaruh di sini. Jadi minyaknya keluar dari samping ya. Kita panasin dulu si wajannya. Kalau kalian masak jangan pakai margarin ya. Kalau kalian pakai margarin nanti dia tambah asin jadinya. Soalnya dari bahannya sendiri ini udah asin. Kalian pakai margarin nanti jadi tambah asin. Udah taruh sini. Ini ayam yang sudah aku bumbuin semalaman ya. Jadi nanti tinggal pakai ini terus ya tinggal dimasak aja. Wah, ternyata masih ada sisa minyak sehat. Gak apa-apa deh pakai ini. Ini pakainya dikit banget aja, 1 sendok teh atau 1 sendok makan juga nggak apa-apa. Terus kalian oles-olesin aja di wajannya. Karena minyak ginian lumayan mahal ya kalau beli pakai ginian terus goreng pakai ini cepat bangkrut takut. Ambil ya 1 sendok makan aja. Habis itu taruh terus dioles-olesin deh. Jangan masuk. Kalau kalian punya yang bentukannya spray juga nggak apa-apa, disemprot-semprot aja. Itu malah kerasa lebih hemat lagi. Kan kita nggak numpahin minyak ya, langsung wajannya. Kalau udah panas tinggal cemplungin ayamnya. Nah, tips buat kalau kalian masak ayam nih, terutama yang caranya kayak gini, bukan itu bisa ini dipanggang sih, dipanggang tapi nggak langsung di bara api. Ketika kalian balikin ayamnya itu, balikin 1 kali aja. Jadi masak agak lama, dipencet-pencet, terus dibalikin 1 kali. Soalnya kalau kalian bolak-balik terus-terusan, nanti dia matangnya malah jadi lama, terus malah jadi keras jadinya. Masukin ayamnya. Oke, ini yang di tengah udah mulai matang ya, bisa diambil sih. Udah gitu, udah. Ambil piring, pisahin yang kira-kira udah matang. Oh, ini warnanya udah coklat nih. Nih, bisa dimakan. Taruh sini. Ini juga udah, ini aja. Ya, ini dia udah jadi ayam black pepper. Ya, itu aja sih, gak ada embel-embel lainnya. Resepnya gampang banget, cuma lada hitam dan bumbu lain-lain, terus garam, merica. Kalian bisa bikin sendiri, ini gampang, murah, enak. Harus belajar bisa masak. Tapi kalau misalnya kalian ada budget lebih, terus kalian malas masak, ya udah beli aja sendiri.